Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari nomor 15 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas besar yang berjudul optimasi rute dan biaya operasional pada sistem pengangkutan sampah di Kecamatan Jati Sampurna menggunakan metode MLB dan juga Nearest Network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mansur dengan NIM 38. Saya Muhammad Galang Normatif dengan NIM 19. Saya Rizia Kursanandia dengan NIM 09. Saya Lalu Timba dengan NIM 58. Saya Ina Hironisa dengan NIM 33. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke pendahuluan. Baik, sekarang masuk ke pendahuluan. Jadi, volume sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam sistem pengelolaan sampah. Rute pengangkutan yang tidak efisien menyebabkan peningkatan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan juga biaya operasional. Di Kecamatan Jati Sampurna memiliki TPS yang tersebar sehingga memerlukan optimisasi rute pengangkutan. Di beberapa penelitian sebelumnya, umumnya berfokus pada minimasi jarak dan juga waktu tempuh. Nah, pada penelitian kali ini akan mengoptimalkan rute pengangkutan sampah menggunakan MILP dan membandingkannya dengan metode Nearest Neighbor berdasarkan biaya operasional dan juga kinerja armada. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke objek penelitian. Nah, objek penelitian yang digunakan kelompok 15 yaitu di TPS Kecamatan Jati Sampurna, di Kota Bekasi. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan optimasi. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu ada Mixed Intelligent Programming (MILP), yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan rute pengangkutan sampah yang optimal, dan ada metode Nearest Neighbor yang digunakan sebagai metode pembanding hasil nanti. Nah, data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder, yang dimana diantaranya ada volume sampah di setiap TPS, kemudian ada kapasitas kendaraan, ada jumlah armada, kemudian ada jarak antar lokasi, waktu tempuh, waktu operasional pelayanan, biaya operasional pengangkutan. Nah, sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari UPTD Lingkungan Hidup Kecamatan Jati Sampurna. Nah, untuk proses pengolahan data sendiri itu diawali dengan data dioptimasi menggunakan model MILP dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, volume sampah, waktu operasional, dan kendala operasional lainnya. Yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan metode Nearest Neighbor. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, kita menghitung dulu untuk biaya tetap dan biaya variabelnya. Yang dimana biaya tetap yang pertama itu yang kita hitung untuk biaya tetap per bulannya untuk armada dump truck dengan merek Isuzu itu dengan rumusnya penurunan nilai jual mobil ditambah gaji pengemudi ditambah biaya perawatan sehingga menghasilkan biaya tetapnya sebesar Rp466.667 per harinya. Kemudian untuk biaya tetap yang kedua yaitu ada biaya tetap per bulannya untuk armada dump truck dengan merek Hino. Itu sama rumusnya seperti yang di atas tadi, sehingga didapatkan total biaya tetapnya sebesar Rp478.686 per hari. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri sudah didapatkan, maka selanjutnya kita akan menghitung biaya variabelnya, yang dimana yang termasuk dalam biaya variabel itu adalah biaya bahan bakar minyak untuk armada yang digunakan. Nah, sehingga dari perhitungan didapatkan untuk variabel cost-nya sebesar Rp4.700 per kilometer. Oke, kita masuk ke objective function dan juga constraint. Untuk tujuan dari objective function ini adalah meminimalkan total biaya operasional harian yang terdiri dari total biaya variabel BBM dan juga total biaya tetap penggunaan truk. Kita masuk ke constraint. Di sini ada beberapa poin. Yang A adalah setiap TPS wajib dikunjungi tepat satu kali oleh hanya satu truk tertentu. Lalu yang B, jika truk K masuk ke suatu TPS, maka truk tersebut harus keluar dari TPS tersebut. Lalu yang C, truk K hanya bisa meninggalkan TPS Sumur Batu jika truk tersebut dinyatakan aktif. Yang D, truk yang berangkat beroperasi harus kembali lagi dan menyudahi rutenya di TPS Sumur Batu. Lalu yang E, total volume sampah di sepanjang rute yang dilewati truk K tidak boleh melebihi kapasitas angkut maksimalnya. Lalu masuk ke yang F, yaitu mencegah terbentuknya rute berputar tertutup di antara TPS tanpa kembali ke TPA. Lalu masuk ke poin G, waktu kedatangan di simpul berikutnya harus logis berdasarkan waktu kedatangan di simpul sebelumnya. Jadi I ditambah waktu pelayanan SI dan juga ditambah waktu tempuh DIJ.
Lalu kita masuk ke H. Waktu kepulangan kembali ke TPS Sumur Batu itu tidak boleh melebihi batas waktu operasional maksimal, yaitu 420 menit. Lalu yang terakhir, penegasan data variabel keputusan sudah terlatih. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian codingan. Nah, yang pertama itu codingan dengan metode multi integer linear programming, yang mana yang data-data yang dibutuhkan itu sudah tertera di dalam paper, yaitu pertama itu ada matriks jarak. Matriks jarak ini fungsinya kita untuk mendefinisikan jarak dari setiap variabelnya, variabel A ke variabel B maupun variabel B ke variabel A. Karena kan kita memiliki variabel sampai dengan J, maka matriks yang dibuat adalah matriks 10 kali 10. Nah, setelah itu, selain matriks jarak, ada juga matriks waktu, yang mana matriks waktu ini atau waktu tempuh ini berasal dari matriks jarak dikalikan dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yang digunakan itu 30 km per jam. Oke, selanjutnya masuk ke data jumlah sampah di tiap TPS-nya, yang mana bisa dilihat di sini, mulai dari 7 sampai 1,25. Di sini kenapa sih 0? Karena ini tuh TPA yang nantinya akan menjadi sumber pembuangan sampah dari ke 9 TPS yang ada di sini, seperti itu. Nah, di sini ada juga parameter-parameter lainnya seperti Q, yaitu maksimal total volume sampah yang bisa dibawa dalam truk, yaitu 7 ton. Lalu yang ada K, yang mana ini jumlah kendaraannya ada 5, dan juga waktu maksimal 420 menit. Nah, mungkin setelah kita definisikan, kita bisa masuk ke dalam perintah agar program ini dioptimalisasikan dengan metode MILP. Kalau di software MATLAB, untuk perintahnya itu seperti ini. Nah, mungkin tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Mas Ali mengenai constraint dan juga variabel keputusan dan juga objective function. Nah, di sini kita definisikan lagi objective function yang sudah kita buat di dalam paper dengan menggunakan bahasa codingan yang bisa terbaca di dalam MATLAB seperti itu. Dan setelah itu semua dipastikan bisa berjalan dan juga sudah selesai, baru kita bisa merunningnya. Oke, kita coba running dengan metode MILP ini. Oke, untuk metode MILP ini untuk hasil runningnya memang agak lama karena jadi mana ya, memperhatikan banyak sekali constraint dalam proses programmingnya seperti itu. Nah, jadi untuk output dari codingan dengan metode MILP ini, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Yang pertama itu ada hasil optimalisasi secara keseluruhannya. Setelah itu ada hasil untuk per rutenya. Dan ya untuk dalam rutenya itu dia terdiri dari yang pertama itu ada total muatan, ada total jarak tempuh, total waktu perjalanan, ada rincian dananya, alokasi fixed cost, alokasi biaya BBM atau variable cost, dan yang terakhir total cost-nya. Oke, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu dari Snackboard sebagai metode pembanding dari MILP tadi agar data yang dihasilkan bisa disangka lebih valid seperti itu. Oke, sebenarnya tidak jauh beda dengan untuk codingannya ya, tidak jauh beda dengan metode multi integer linear programming, hampir sama. Mungkin yang berbeda itu di perintah algoritmanya. Kalau tadi kan kita perintahnya menggunakan metode MILP, sekarang kita menggunakan perintah untuk melakukan metode nearest neighbor seperti itu. Oke. Setelah itu baru di bawahnya masuk ke constraint-constraint-nya. Kita definisikan dengan bahasa pemrograman seperti itu. Coba kita run. Nah, untuk hasil atau throughput dari runningannya itu dia juga sama seperti yang metode MILP, karena saya udah memprogram supaya nanti displaynya itu sama agar kami mudah dalam membandingkannya. Mungkin untuk pemrograman cukup sekian, bisa dilanjut ke teman saya. Oke, baik, selanjutnya masuk ke hasil optimasi dan juga analisis. Nah, di sini terdapat tabel perbandingan antara metode MILP dan juga metode nearest neighbor. Nah, untuk metode MILP didapatkan
jarak tempuh minimumnya itu sebesar 28, sedangkan metode nearest neighbor minimal jarak tempuhnya itu sebesar 30 km. Nah, untuk waktu perjalanannya paling singkat ditempuh itu untuk metode MLP sebesar 56, sedangkan untuk metode nearest neighbor itu sebesar 60. Nah, untuk total cost-nya itu metode MLP menghasilkan total biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan metode nearest neighbor, yaitu sebesar 3.095.000. Sedangkan untuk nearest neighbor menghasilkan biaya operasional sebesar 3.115.000. Meskipun jumlah rute, jarak tempuh, dan waktu perjalanan kedua metode relatif serupa, metode MILP mampu memberikan distribusi muatan yang lebih merata pada setiap armada, sehingga pengguna kapasitas kendaraan menjadi lebih optimal. Sementara metode nearest neighbor masih menunjukkan ketidakseimbangan muatan pada beberapa rute yang menyebabkan biaya operasional kurang efisien. Oleh karena itu, metode MILP dinilai lebih baik dalam mengoptimalkan rute dan biaya pengangkutan sampah. Selanjutnya, untuk kesimpulan, metode MILP dan nearest neighbor mampu menghasilkan rute pengangkutan sampah yang memenuhi batas kapasitas armada dan waktu operasional di Kecamatan Jati Sampurna. Selanjutnya, metode MILP memberikan hasil terbaik dengan total biaya operasional sebesar Rp3.095.273 seperti itu per hari, lebih rendah dibandingkan metode nearest neighbor sebesar Rp3.115.483 per hari. Selanjutnya untuk MILP menghasilkan distribusi muatan yang lebih merata pada setiap armada, yaitu 4,2 sampai 7 ton, sehingga pemanfaatan kapasitas kendaraan menjadi lebih optimal seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan yang nomor 4, metode nearest neighbor masih menghasilkan ketidakseimbangan muatan, ditunjukkan oleh adanya rute dengan beban hanya 2,5 ton yang menyebabkan efisiensi biaya operasional lebih rendah. Selanjutnya berdasarkan perbandingan biaya jarak tempuh, waktu perjalanan, dan utilisasi armada, metode MILP direkomendasikan sebagai metode optimasi rute pengangkutan sampah di Kecamatan Jati Sampurna. Selanjutnya untuk implikasinya, yang pertama, penerapan metode MILP dapat membantu instansi pengelola sampah dalam menurunkan biaya operasional harian melalui perencanaan rute yang lebih efisien. Selanjutnya, distribusi muatan yang lebih seimbang dapat meningkatkan tingkat utilisasi armada dan mengurangi risiko kendaraan beroperasi di bawah kapasitas optimal seperti itu. Selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan operasional pengangkutan sampah, terutama terkait penentuan rute dan alokasi armada. Next, metode nearest neighbor tetap dapat digunakan sebagai alternatif untuk perencanaan cepat karena lebih sederhana dan mudah diterapkan, meskipun tingkat optimalisasinya lebih rendah dibandingkan MILP. Selanjutnya yang kelima, model optimasi yang dikembangkan berpotensi diterapkan pada wilayah lain dengan karakteristik pengangkutan sampah yang serupa untuk meningkatkan efisiensi layanan dan penggunaan sumber daya. Anjay. Don.